Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bihadhihi an-ni'matil 'azimah wa dallana ala hadzal 'amalil mubarak wa wafaqa alaina ala hadzal majlis. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumil mi'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayta binuril hikmah kama yuhyil ardhal mayta bima'il matar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, jamaah majlis zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, khususnya kita yang hadir di majlis yang mulia ini, semoga senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, istri, keluarga kita, dan juga ikhwan wal akhawat yang tidak sempat hadir bersama-sama kita karena kesibukan dan sebagainya, mudah-mudahan pula senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan Ketua Lembaga Dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Jakarta Pusat dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati para ustadz, para mubalik, para mubalighah, para ustadzah, para sesepuh, dan semua ikhwan wal akhawat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama diberikan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu melangkahkan kaki, meluangkan sesaat kesibukan-kesibukan duniawi kita dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk khidmat dan itbah kepada tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid, guru kita Al-Alimul Allamah
sahibul bahrul karamah, bahrul tariqah, sultanul awliya fi zamanih, al-arif billah, Syekh Ahmad, sahibul wafatajul arifin. Kita bersyukur pada detik ini pula kita bersama-sama masih diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan semua ikhwan wal akhwat dimanapun berada senantiasa di dalam naungan limpahan barokah karomah daripada Syekh Mursyid, guru kita, diberikan kesehatan, dikuatkan iman dan Islam, dan terus syibran wa syibran, dira'an wa dira'an, setahap demi setahap kita proses sampai kepada maqam ihsan. Kita bersyukur pula bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melihat indahnya dunia. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk introspeksi dari kekhilafan dan kealpaan di masa yang silam. Dan kita bersyukur pula sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal-bekal akhirat. Dan juga mudah-mudahan sisa-sisa nikmat umur yang sangat mahal harganya ini benar-benar senantiasa kita isi dengan sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berada pada bulan Maulidir Rasul atau bulan Rabiul Awal, atau yang masyhur disebut dengan bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini malam kedua dan kita sudah melewati bulan Safar. Bulan Safar kemarin kita mendapat satu amaliyah khusus tambahan daripada Syekh Mursyid. Mohon maaf sedikit kami ungkapkan, walaupun sudah berlalu karena jadwal di sini memang sudah lewat bulan Safar. Kami di Jakarta sudah kurang lebih 1 minggu ya, dari hari Sabtu kemarin sampai ini malam Sabtu saya berada, malam Minggu saya berada di sini, dan ini juga malam Sabtu saat ini. Jadi sudah 6 hari. Pada bulan Safar kemarin kita mendapat amaliyah khusus daripada Syekh Mursyid, yaitu melaksanakan sholat lidaf'il bala pada Rabu terakhir bulan Safar. Dan sekadar kami mengingatkan kepada para ikhwan wal akhwat, apapun yang menjadi tuntunan perintah daripada Syekh Mursyid, jangan ada dalam hati para murid sedikit pun untuk tidak menerima daripada tuntunannya. Mungkin karena keilmuan yang kita miliki, lalu kita ingin meneliti benar tidak ada sholat seperti itu, atau ada sholat misalnya nisfu Sya'ban dan sebagainya, benar tidak ada sholat seperti itu. Ini akan membahayakan bagi seorang yang mengikuti tuntunan tarbiyah daripada seorang syekh. Jadi apapun yang menjadi perintah mursyid, jangan ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita untuk mengikuti tuntunan seorang mursyid tersebut. Maka dan apapun yang menjadi tuntunan perintah daripada Syekh Mursyid, itu di dalamnya pasti
mesti ada unsur nilai-nilai positif di dalam pembinaan spiritual para murid. Jadi Abah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat lidaf'il bala. Loh, kenapa kok bacaannya seperti itu? Maka lidaf'il bala setelah isya bacaannya seperti ini, lidaf'il bala setelah sebelum subuh seperti ini, lidaf'il bala nanti Rabu terakhir bulan Safar kok seperti ini. Kenapa? Nama sholatnya sama, tetapi surah yang dibaca kok berbeda. Tidak boleh dalam hati seorang murid untuk mengkritik apa yang menjadi ijtihad daripada Syekh Mursyid. Jangan mengadu ilmu kita dengan ilmu guru. Walaupun kita ini alim 1000 kitab, walaupun kita menguasai seluruh disiplin ilmu Islam, ketika kita mengikuti tuntunan seorang syekh, lepas semua jubah kebesaran syariah lahiriah. Biar seorang syekh memakaikan, meleburkan diri kita di dalam ilmunya syekh. Sudah, sami'na wa ata'na ya syekh. Ketika seperti ini baca sami'na wa ata'na ya syekh, engkau merintahkan ini sami'na wa ata'na ya syekh, itu namanya orang ingin berguru. Kita disuruh setiap habis sholat zikir, setelah nanti seminggu sekali khataman, sebulan sekali manakiban. Ini perintah syekh. Seperti yang kita lakukan saat ini perintah syekh. Jangan disamakan manakib kita setelah ditalqin dengan manakib kita sebelum bertalqin. Manakib setelah ditalqin kita itba kepada mursyid melaksanakan ini. Ketika ada nikmat atau tidak ada nikmat, ketika qabul hajat atau tidak qabul hajat, kita melaksanakan semata-mata itba kepada syekh. Mungkin dulu kita sebelum kita ditalqin, kita melaksanakan manakib mungkin karena ada qabul hajat. Mungkin ibu-ibu sering berkata, kalau anakku nanti lulus kuliah, maka aku akan baca manakib. Ketika anaknya lulus, lalu dia membaca manakib. Pertanyaannya, seandainya anaknya tidak lulus, kira-kira membaca manakib enggak? Kan seperti itu kan? Kalau kita mau lulus anaknya, tidak lulus anaknya, mau dapat nikmat, tidak dapat nikmat, sebulan sekali, ya tetap manakib. Jadi jangan disamakan. Kedudukannya sudah berbeda. Zikir kita dulu ditalqin dengan zikir setelah ditalqin, itu kedudukannya sudah berbeda. Amaliyah setelah kita mendapat talqin minasyekh, itu seluruhnya amalan itu sudah berbeda, sangat jauh dengan amalan yang sebelum kita mendapat talqin minasyekh. Ini jangan dianggap enteng para ikhwan wal akhwat. Jangan sampai kira sama, zikirnya sama, la ilaha illallah, kalimatnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Di mana membedakan semua itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, hal yastawil alim wal jahil, hal yastawil a'ma wal basir, hal yastawil zulmat wan nur. Kata Allah, sama tidak orang yang alim dengan yang tidak punya pengetahuan, orang yang memiliki satu pengetahuan dengan yang tidak. Ini berzikir punya pengetahuan yang dituntun, dibimbing seolah seorang ahli tentang masalah itu, dengan orang yang tidak punya pengetahuan, maka nilainya sudah jauh berbeda. Ini mewiridkan karena ada tujuan-tujuan duniawi, yang ini wiritannya sama istighosah, tapi tidak ada tujuan duniawi murni ilahi anta maksudi. Ini sudah jauh perbedaan. Jadi jangan sampai kita samakan. Ini sama saja, bacaannya sama, semua sama. Apa sih istimewanya? Sangat besar istimewanya ketika kita mendapat tarbiyah minasyekh. Nah, maka para ikhwan wal akhwat,
manakiban bagi para ikhwan, khataman bagi para ikhwan, dan terus juga amalan harian bagi para ikhwan, itu hukumnya adalah wajib menurut pandangan tasawuf. Hati-hati, ini ada yang pernah ngeritik, masa berzikir la ilaha illallah setelah sholat wajib? Ada yang ngeritik, tapi dia kurang mengkaji, kurang mendalami. Wajib menurut pandangan syar'i apa wajib menurut pandangan sufi? Kalau wajib menurut syar'i ketika tidak dilakukan berarti haram. Muqabbalah bil wajib adalah haram, itu menurut syar'i. Tapi kita wajib ini menurut sufi. Wajib di dalam melaksanakan semua amaliyah itu adalah dalam rangka itba' minasyekh wattabi' sabila man anaba ilaihi, itu perintah Allah. Itu di dalam wattabi' sabila man anaba ilaihi, itba' itu artinya perintah dari Allah untuk mengikuti orang yang telah kembali kepada Allah. Nah, maka mengikuti ini dengan tarbiyah minasyekh, bukan ngikuti gaya jalannya, bukan ngikuti cara berpakaiannya. Kalau gurunya pakai sorban seperti ini dia ikut. Apa yang menjadi tarbiyah daripada syekh itu dilakukan oleh orang yang menginginkan bimbingan daripada syekh itu, maka dinamakan dia itba' minasyekh. Jadi kita mungkin banyak salah paham ya. Dikira itba' itu mengikuti gaya jalannya, mengikuti cara berpakaiannya, mengikuti gaya dia berbicara. Mengikuti itu yang benar adalah apa yang menjadi tarbiyah tuntunannya, maka diamalkan oleh para murid-muridnya. Nah, maka kita para ikhwan jangan dianggap enteng ini. Lalu seandainya para murid itu dia tidak mengamalkan apa yang menjadi tarbiyah daripada syekhnya, lalu apa dia berdosa? Kalau menurut pandangan sufi dia tidak berdosa, cuma dia hukumnya bat'ut thariq, terhambat di dalam perjalanannya. Karena orang yang telah mengambil tuntunan daripada seorang syekh mursyid, mereka bergelar orang yang mengambil tuntunan daripada syekh mursyid. Siapapun dia yang telah mendapat hidayah, menerima talqin minasyekh, maka dia semuanya bergelar salik ilallah. Jadi ini semua kita bergelar salik sebenarnya. Apa itu saliknya? Salik menurut bahasa artinya orang yang telah berjalan. Walaupun kita ini serba kekurangan, tapi kita berjalan bukan asal jalan. Berjalan dituntun, ditunjuki, dituntun. Kalau hanya ditunjuki tidak dituntun, kira-kira sempurna enggak dalam perjalanan itu, Pak? Nyasar bisa. Misalnya, Pak, tolong kasih tahu saya, sampean kan sudah mondar-mandir ke Mekah, tolong informasikan atau tunjuki jalan saya untuk saya bisa sampai ke Mekah. Kira-kira berani enggak Pak berangkat sendiri? Masih was-was, khawatir, cemas. Walaupun ilmu pengetahuan sudah kita diberikan oleh orang yang sudah fakar tentang masalah mondar-mandir Mekah itu tadi. Tapi kalau dituntun, kira-kira walaupun kita tidak mengerti apa-apa, kalau dituntun kira-kira kita ada ketenangan, tidak ada cemas dalam perjalanan, kira-kira cemas apa enggak? Kan pasti kita merasa tenang, alhamdulillah. Kita tidur, dibangunin, Pak ayo jalan lagi. Setelah sampai ke satu tempat, belum Pak, masih jauh lagi. Kita merasa nikmat. Nah, maka ini anugerah, satu nikmat yang besar ketika orang itu bertemu dengan seorang syekh. Nah, maka secara otomatis kita semua orang yang mengambil talqinud dzikri minasyekh, dia secara otomatis bergelar salik ilallah. Nah, ketika si salik ini tidak mengikuti tarbiyah daripada syekhnya, artinya tidak mengamalkan, maka dia terhambat di dalam perjalanannya.
Yang sebenarnya dia di dalam perjalanan itu sampai dalam waktu 5 tahun, 10 tahun. Ternyata karena dia tidak mengamalkan hari ini, besok mengamalkan, hari ini tidak, besok mengamalkan, hari ini tidak, maka mungkin perjalanannya jadi 20 tahun. Nah ini pun perlu proses ini. Lalu arti sampai seorang murid itu bagaimana? Arti wasil ilallah itu bagaimana? Wasilnya seorang salik ilallah, dia dalam rangka mencapai takhalli tahalli tajalli, pembersihan kolbu. Setelah bersih kolbunya, dihiasi kolbunya tadi dengan tahalli, dengan sifat-sifat mahmudah. Takhalli itu dibersihkan daripada sifat madmumah dengan la ilaha illallah, daripada tarbiyah syekh. Bimbingan syekh itu tadi apa? Mau zikir harian, mau khataman, mau manakibat, itu semuanya adalah untuk takhalli, pembersihan. Tapi sekali lagi, mengikuti tuntunan syekh hati-hati, jangan ada tujuan apapun. Jangan ada tujuan apapun, baik itu zikir harian, baik itu khataman, baik itu manakibat. Pak, banyakin khataman tam nanti sampean bisa kaya. Hati-hati. Nanti ngamalkan khataman tam supaya jadi kaya. Supayanya ini Allah yang dari itu. Ini sudah melenceng dari asas thariqah. Pak, sampean baca wiridnya ini qadil hajatnya 1000 kali supaya kabul terus hajat sampean. Jadi kuat ngewiridin qadil hajat. Sampai pegel pinggangnya kuat, Pak, karena dia yakin ini akan kabul terus hajatnya. Tujuannya ke Allah apakah hajat, Pak? Allah dari itu. Tidak membentuk akhlak. Karena tasawuf thariqah itu at-tasawuf huwal akhlak. Tasawuf itu murni akhlak. Tawadhu, ridho, syukur, ikhlas, sabar, qanaah. Tidak hubbul madah, tidak hubbul jah, tidak suka dipuji, tidak suka dapat pangkat di hadapan manusia. Itulah akhlak, itulah tasawuf. Nah, ketika orang bertasawuf tapi tidak sesuai dengan kriteria tasawuf, ini bisa dipermasalahkan amaliyah yang dilakukannya. Syekhnya tidak masalah, yang mengikuti tuntunan syekhnya ini melenceng daripada apa yang menjadi ketentuan asas daripada thariqah yang dibimbing oleh syekh. Nah, maka apapun yang kita lakukan, kita kembali kepada ilahi anta maksudi wa ridhaka, ya Allah. Saya zikir harian 1 hari 2000, 3000, 5000 hanya mengharapkan keridhaan ya Allah. Saya khataman terus baca ini banyak sampai 40-50 kali hanya mengharapkan ridhamu ya Allah, bukan mengharapkan pujian, sanjungan, qabul hajat dan sebagainya. Kalau ditujukan seperti itu, atau orang yang sakit zikir banyak supaya ngusir jin dalam dirinya, akhirnya zikirnya jadi kesaktian, adu sakti dengan jin. Kalau sudah adu sakti jadi thariqat, apa jadi hijab? Melenceng sedikit aja niat sampean jadi hijab itu. Makanya Abah itu, para mursyid itu adalah para wali, itu orang yang jenius, karena mereka melalui tuntunan kolbunya dari Allah langsung. Bagaimana ini supaya selamat? Luruskan niat semua murid-muridnya. Ilahi, coba lihat ini. Sebelum kita zikir zahar, ilahi anta maksudi. Apa rahasianya itu? Karena zikir zahar itu kalimat yang paling agung di bumi, sebagai saiful muridin liqatli a'da'ihim minal jinni wal ins. Itu senjata yang luar biasa. Ketika kita jihad akbar, kalau jihad akbarnya melenceng niatnya, ya rusak jihadnya. Kita zikir itu hukumnya jihad akbar, jihad yang besar. Karena a'da ukana sukallati bainadha lambaika. Musuh besar kita adalah nafsu yang berada di antara
dua lambung kita. Ini jihad akbar. La ilaha illallah. Ini jihad ini. Nah, ketika jihad akbar yang kita lakukan tapi niatnya melenceng, maka jihadnya ini tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Kalau sudah tidak bernilai apa-apa, dia hanya zikir fadilah, bukan menjadi zikir tazkiyah. Ini hati-hati, perlu kita pahami semua ini. Bukan hanya menerima talqin, tapi tidak memahami ketentuan-ketentuan di dalam kita mengikuti tuntunan daripada syekh yang memberikan talqinul zikri itu. Apa yang dari Abah itu udah luar biasa. Kalau kita kaji dari segala sisi sempurna. Ketika seorang melenceng daripada ketentuannya, ya sudah rusak. Sampean zikir la ilaha illallah, niatnya itu tadi rusak sudah. Apalagi merubah apa yang menjadi ijtihadnya, apa yang menjadi ketentuan daripada syekh itu. Nah ini Masya Allah. Jadi akhirnya kalau sudah sudah melenceng. Kalau sudah melenceng, dia tidak membentuk akhlak. Zikirnya hanya zikir fadilah, walaupun berlambang suryalaya dengan gaya metode qadiriyah. Tapi tujuannya di dalam mengamalkan sudah melenceng. Tidak diluruskan dengan ilahi anta maksud dia ada tujuan yang lain. Dosa. Zikir amaliyahnya hanya zikir hasanah, zikir fadilah, hasil pahala hasil, tapi dia tidak tazkiyah, tidak takhalli, tidak mampu membersihkan qalbu yang wajib untuk dibersihkan. Jangan dianggap enteng urusan hati ini. Yang selamat nanti ketika kita kembali kepada Allah orang yang mana? Yang banyak amalnya, yang banyak kawannya, yang banyak jamaahnya, atau yang banyak istrinya? Hah? Ibu-ibu? Kalau yang banyak istrinya saya nambah 2 lagi, atau 3. Mohon maaf bercanda. Demo. Orang Jawa, Jomono. Itu zikir tazkiyah, pembersihan. Jadi bersih kolbu dengan benar-benar sesuai ilahi anta maksud. Kalau tidak bisa, khotaman tidak menjadikan tazkiyah. Ini tazkiyah semua ini. Manakipan ini tazkiyah, khotaman tazkiyah, zikir zahar tazkiyah, pembersihan takhalli tadi. Nah kalau sudah bersih, maka nanti dihiasi dengan tahalli, dihiasi dengan akhlak yang baik. Asalnya dia suka marah, sekarang dia malu kalau dia marah. Asalnya dia seperti ini, suka seperti ini, sekarang udah malu kalau dia melakukan seperti ini. Itu sudah amal zikir yang tazkiyah tadi sudah memproses di dalam kolbunya. Ini perlu kita perhatikan sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita kembali. Ketika setiap amal yang kita lakukan, kita lihat kepada kolbu, ke dalam diri kita. Sudah ilahi anta maksudi, apa ada tujuan yang lain? Oh saya khotaman, ada tujuan ini, lekas astagfirullahaladzim. Ya Allah saya melakukan ini mengharapkan ridho. Ya Allah saya melaksanakan manakiban ini mengharapkan ridho-Mu, tidak meminta supaya ini dan itu dan sebagainya. Makanya kan kita sering pernah dengar banyak orang yang datang kepada Abah. Apa bahasanya mungkin yang sepuh-sepuh sudah tahu ini kata Abah, banyak yang datang ke sini tapi sedikit yang benar-benar menginginkan bimbingan daripada Syekh. Ada yang datang karena banyak masalah, ada yang datang utangnya belum bisa bayar, ada yang datang bisnisnya macet dan sebagainya. Nah ini perlu kita luruskan lagi. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, maka ini anugerah yang besar, ini nikmat karunia Allah yang besar ketika kita mendapat talqinul dzikri minasyekh atau kita mendapat tuntunan bimbingan daripada seorang syekh yang mursyid.
Dan alhamdulillah pada bulan Maulid, awal daripada bulan Rabiul Awal, dan hari ini malam kedua daripada bulan Rabiul Awal, kita bersyukur Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan kelahiran kekasih alam, manusia pilihan, manusia yang menjadi rahmatan lil alamin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dengan tuntunan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala mampu merubah karakter, keadaan, kehidupan manusia di dalam dunia zahiran wa batinan, sehingga mereka benar-benar dalam kehidupannya merasa ada mudabbirul hal, dalam kehidupannya merasa ada tuntunan-tuntunan di dalam setiap aktivitas di dalam kehidupannya. Karena apapun yang dilakukan umat Islam di bumi ini, siapapun kita, umat Islam tidak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Mau masuk WC diajarkan, keluar WC diajarkan, mau tidur diajarkan, bangun tidur diajarkan, sampai makan pun kita diajarkan. Cara makan sekian dan sebagainya. Jadi kita sudah diajarkan, tidak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tazkiyatil qulub, pembersihan hati, itu pun juga diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingnya sampai akhir zaman. Akhlaknya Rasulullah SAW itu luar biasa, tidak ada tandingnya sampai akhir zaman. Bukan hanya dipuji oleh lawan, kawan, tapi dipuji oleh lawan. Hebatnya Rasulullah SAW. Bukan hanya dipuji oleh manusia, tapi para malaikat, Allah pun memuji kepada Nabi kita. Istimewa sangat Rasulullah SAW. Nah, maka kemuliaan Nabi pada bulan Maulid ini ramai orang yang menceritakan Rasulullah akhlaknya luar biasa. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kita mengikuti akhlaknya Rasulullah ini? Sedangkan beliau adalah uswah, teladan, contoh yang disuruh kita mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Sungguhlah adalah bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu adalah uswah, teladan, ikutan, contoh. Tetapi ayat itu jangan sampai dipotong di situ aja. Liman kana yarjullaha. Siapa yang mampu menteladani akhlak Nabi itu? Yang pertama kata Allah kriterianya liman kana yarjullah, orang yang dalam hidupnya tidak ada tujuan terkecuali mengharapkan ridho Allah. Kalau setiap aktivitasnya yang saya lakukan ini, saya nyuci piring, saya masak, saya berkhidmat, saya melayani, saya ini, saya itu dan sebagainya, hanya semata-mata mengharapkan ridho ya Allah, bukan mengharapkan sanjungan, pujian, minta balasan dan sebagainya. Kalau kita ada tujuan bukan selain Allah, ketika yang kita lakukan tidak dibalas kebaikan oleh orang yang kita lakukan kebaikan kepadanya, kira-kira kecewa enggak kita, Pak? Saya sudah nolong dia kok enggak nolong saya. Kurang ajar itu. Kan seperti itu. Dan juga sekarang kita sudah banyak mengkarbit ikhlas ini. Mengkarbit kita ini pura-pura baik banyak. Dan memang kalau tidak diproses akhlak yang mulia itu dengan cara yang alami, rata-rata kita ini sudah mengkarbit kebaikan secara instan. Dan sesuatu yang instan itu hasilnya tidak baik. Misalnya seperti ini, sampean orangnya emosian, suka marah. Ketika sampean marah, kira-kira nyesal enggak kita? Tetangga tahu, anak kita takut, istri kita takut, anak kita seperti orang idiot. Dia bilang apanya, udah anaknya langsung pucat mukanya. Ketika kita melihat anak istri kita atau orang yang di sekeliling kita ketika kita marah, dia seperti itu reaksi mereka, kira-kira kita malu, sakit hati? Enggak, kan sakit hati, Ben.
Kita sakit hati, astagfirullahaladzim, ya Allah kok saya seperti ini sama anak saya, ya Allah kok saya seperti ini sama istri saya. Kasihan istri saya, dia ngurus anak, ngurus rumah dan bagi segalanya, keuangan dibagi, padahal ini yang dibagi ini kurang, bingung dia mempas-paskan, beli ini kurang, beli ini kurang, beli ini, akhirnya dibeli sedikit-sedikit. Lalu kita nyesal, astagfirullahaladzim. Lalu kita ingin spontan jadi orang sabar. Aku harus jadi orang sabar besok. Baca kitab dalil masalah sabar, baca Quran hadis dalil masalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Cerita lagi tentang sahabat, tentang tabi'in, tentang orang-orang para aulia Allah yang sabar menghadap ujian. Akhirnya kuat kita sabar. Orang ini awalnya emosian full, besok langsung full penyabar. Ini namanya instan ini. Dia mengkarbit sabar nih. Hari ini satu hari dia latihan sabar. Anak istrinya enggak tahu di bapaknya latihan sabar. Tadi malam nangis nyesal. Hari ini satu hari latihan. Anak istrinya bagus karena tadi malam kemarin diomelin full kan. Anaknya mikir, oh, bapaknya hari ini lah mulai bagus bapaknya. Besok mulai kelakuan anak istrinya ada perubahan. Mulai dongkol hatinya, mulai lagi ini bilang. 3 hari mulai tambah parah kelakuan anak istrinya. 4 hari mulai tambah parah. 5 hari mulai retak bendungan sabarnya. 6 hari 7 hari jebol, kurang ajar. 1 minggu bapak sudah nahan sabar, kalian tambah parah kelakuannya. Ini mengkarbit sabar. Hasilnya bagus enggak? Sesuatu yang dikarbit itu hasilnya tidak memuaskan. Nah, thariqah qadiriyah dengan tarbiyah syekh itu bukan mengkarbit sabar. Sabar yang diproses secara alami. Terus kita pukul illallah, la illallah, sami'na wa ata'na ya syekh. Baik itu khataman, manakiban, terus dia ikuti tuntunan syekh. Ini akan memproses sabar yang hakiki. Dia pun terpesona ketika mendapat nikmat itu. Masya Allah, kok saya sudah tidak emosian lagi. Biasanya kalau saya istirahat, anak saya ribut, istri bangunin, saya langsung marah. Kok ini tidak lagi? Dia pun kaget. Kalau yang kemarin tidak kaget, dia berpikir saya ini yang mampu jadi orang sabar. Dengan kemampuan saya, kepandaian saya jadi orang sabar. Allah dari ridho seperti itu. Makanya karbitan namanya itu. Nah, sesuatu yang karbitannya hasilnya pun tidak memuaskan. Seperti tadi mampunya sebentar. Pisang karbitan dengan yang masak alami mahal mana? Pak, ini karbitan apa masak di pohon Pak? Karbitan, oh ya. Saya beli berapa? 10.000? Enggak usah, 5.000 aja Pak. Harganya murah, dimakan tidak enak, dibiarkan cepat busuk. Coba yang alami, harganya mahal. Ya memang proses nunggu waktu. Yang ini sebulan ini sudah masak, yang ini 2-3 bulan nanti baru masak. Kan sabar menunggu waktu, terus riyadhah, terus latihan, memproses, menggembleng semua itu. Sehingga sabarnya pun benar, syukurnya pun benar, ikhlasnya pun benar. Ya kita kan banyak karbit ikhlas juga enggak? Seperti kita nyumbang ke masjid. Pak, saya nyumbang ke masjid berapa? 200 sak semen. Alhamdulillah, ikhlas Pak, ikhlas. Udah diumumkan marah dia itu. Bilangnya ikhlas. Loh, kok udah diumumkan punya saya 200 sak? Katanya ikhlas Pak. Ini kalau minta diumumkan. Ya bukan setiap diumumkan tidak ikhlas kan? Nanti ada tujuan supaya dia itu dipuji, disanjung oleh orang lain. Kalau ikhlas murni iltija'u syai' ila Allah, itu ikhlas namanya. Definisinya menyandarkan sesuatu murni karena Allah. Saya lakukan ini bukan minta pujian, sanjungan supaya dibalas kebaikan saya oleh panitia ini, tidak. Semata-mata menyandarkan yang kulakukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan banyak karbit itu. Misalnya nih kita gambarkan sedikit. Ini akhlak Rasulullah berat kita ngikutin.
Kalau tidak kita proses dengan metode thariqah, di bumi ini tidak ada yang mampu mengikuti akhlak Nabi. Paling mampu yang ngarbit akhlak Nabi, karbitan semua. Mungkin kita ini banyak yang masih ngarbit ini. Saya pun insya Allah ini ngarbit juga masih. Ya tapi jangan ngarbit terus, kan kita proses. Misalnya gini, dan ini ada orang datang dari jauh, dari mana, dari Kalimantan atau dari mana, datang ke Jakarta ini. Datang ke Jakarta, numpang tempat pian tampung di rumah. Dia berkata, Pak, sampean nampung saya di rumah ini ikhlas tidak? Pasti bapak yang nampung apa? Ikhlas. Sehari 2 hari kamu makan aja sini, makan apa yang saya makan, air mandi semua bebas. Saya ikhlas nolong kamu. 2 hari, seminggu dia berkata lagi, Pak ikhlas ya? Ikhlas. Sebulan dia diam situ berkata lagi, Bapak ikhlas nolong saya? Ikhlas. 3 bulan dia berkata lagi, bertanya lagi, Bapak ikhlas? Ikhlas. Setahun dia tanya lagi, Bapak ikhlas nolong saya? Ikhlas. Tahun depan dia keluar dari rumah bapak ini tadi. Setelah keluar sukses jadi orang, lewat di depan rumahnya tidak negur sama bapak itu. Kira-kira apa bilang bapak itu? Kurang ajar, sombong amat loh. Memangnya lo siapa? Dulu di rumah ini 1 tahun masakan gratis. Habis sabarnya yang dikarbit selama 1 tahun tadi. Kalau sabar itu semuanya ikhlas itu sampai mati. Emang iblis di tayangan mah gerilya terus itu. Gerilya iblis itu 24 jam dia gerilya, ingin mencuri ikhlas kita itu. Lengah sedikit lewat orang yang kita tolong tadi. Oh ini kesempatan kata iblis ini. Kesempatan besar ini. Pak, itu yang sampean tolong pun udah mau mampir itu. Noleh sampean pun udah mau. Kurang ajar. Nah, sudah. Habis ikhlasnya. Kira-kira ada enggak kita rata-rata itu sudah. Banyak tenan. Astagfirullahaladzim. Tapi kita belajar, namanya belajar salah wajar. Kalau yang salah tidak belajar, tidak dimaafkan. Kesalahan orang yang belajar dimaafkan oleh Allah. Orang belajar tetap salah, tetap dimaafkan. Terus tetap salah, tapi dia terus belajar memproses supaya jangan salah. Mati dia tetap Allah maafkan kesalahan. Itu untuk orang belajar. Belajar bukan hanya duduk di pondok. Belajar bukan hanya antara guru dengan murid, kita selalu bertemu dengan mereka. Belajar di Suryalaya sampai mati, belajar membersihkan hati. Kalau belajar yang lain sangat mudah. Belajar membersihkan sarung ini kena najis mudah. Tapi belajar membersihkan hati, belajar bisa qalbu kita wukuf di hadirat Allah, itu tidak mudah. Jangankan sekelas kita yang pemalas ini, Pak. Sekelas kita yang pemalas, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh dibimbing oleh Syekh Siri Sakoti. Pada masa lalu 30 tahun aku mengikuti bimbingan Syekhku, hanya 1 sifat mazmumat yang tercela hilang dari dalam diriku. Sifat yang tercela dalam diri kita ini banyak enggak, Pak? Banyak sekali, Pak. 30 tahun aku mengikuti bimbingan Syekh Siri Sakoti, yang beliau ada silsilah ruhani kita sampai ke beliau. Pada masa Syekh Siri Sakoti hidup, dia punya murid. Muridnya ini berkata, ya Syekh, 30 tahun saya mengikuti bimbingan engkau, hanya 1 sifat yang tercela hilang dari dalam diriku. Itu dengan serius dan godaan kurang. Kita ini Pak, banyak godaan. Paling besar godaan kita ini handphone. Sudah mau wiridan, la ilaha illallah. Sambil khotaman aja ada yang menang. Ada yang zikir jahar, la ilaha illallah, berarti SMS pura-pura la ilaha illallah. Apalagi jadi imam, bisa itu mau kan ada yang lihat. Serius enggak kita mengamalkan bimbingan saya itu? Kalau kita lari ke pahaman saudara kita yang sebelah,
ketika menyalahi tuntunan daripada Rasulullah, katanya bid'ah. Abah ada ndak nyuruh khataman sambil main HP? Allahumma ya qadiyal hajat, main game nih. Allahumma qadiyal hajat. Abah ada ndak nyuruh sambil khataman suruh main HP? Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, main game dia. Itu kalau orang sebelah mengatakan bid'ah itu. Ya, jadi betul serius kita mengikuti bimbingan Abah. Jangan dianggap enteng. Tinggalkan sesaat kesenangan duniawi kita. Tangan kita ini gatal memang. Mata kita ini nikmat melihat sesuatu yang indah-indah itu. Tinggalkan sesaat, sebentar aja khotaman paling 15 menit lah. Satu hari satu malam masih banyak 24 jam. Masa kita tidak kuat menahan nafsu kita sebentar untuk bersenang-senang dengan duniawi kita. Nah ini bagaimana orang-orang seperti kita ini. Tapi sudah kita jelaskan di awal, kesalahan orang yang belajar, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan ini diandalkan terus. Oh dimaafkan juga, tenang aja kawan. Tenang-tenang saja kawan, kan dimaafkan. Ya kalau pas sudah dimaafkan baru nyesal, astagfirullahaladzim. Siapa yang salah? Lo apa gue kan gitu. Nah ini para ikhwan wal akhwat. Nah jadi untuk bagaimana kita menteladani akhlak yang mulia Rasulullah SAW itu sangat berat. Para mursyid itu setengah mati riyadhah wal mujahadah. Latihan-latihan kesubuhan rohani mereka baru terbentuk akhlak. Kita melihat akhlaknya itu setelah mereka jadi seorang syekh. Tapi memang kalau sebagai seorang syekh mursyid itu cikal bakal manusia yang hidupnya akan menjadi rahmat, itu Allah yang membimbing dari kecilnya. Cikal bakal manusia yang hidupnya menjadi rahmat bagi umat, itu hidupnya dari kecil sudah diterbiyat, Allah langsung yang menjaganya, dipelihara dari sifat-sifat yang tidak baik. Itu seorang mursyid. Bagaimana Rasulullah ketika dibawa paman beliau dalam satu riwayat hadis pada masa jahiliyah untuk melihat orang-orang apa yang di bahasa dulu itu orang main musik lah, rame-ramean. Rasulullah dibawa ikut, namanya dibawa pamannya, beliau juga manusia. Sampai di tempat itu Allah tidurkan beliau, jadi tidak melihat acara-acara yang mereka lakukan. Dipelihara oleh Allah, pada masa kecilnya dipelihara. Seperti itu cikal bakal manusia yang menjadi rahmat bagi umat sebagai seorang mursyid. Nah kita melihat kadang-kadang sudah prestasi yang mereka miliki, tapi tidak kita melihat bagaimana mereka mencapai prestasi itu. Wali-wali itu apa santai-santai lalu jadi wali lalu baik semua akhlaknya? Enggak, Pak. Coba kita lihat sejarah dulu, saking mereka ingin membentuk rohaninya, saking mereka ingin agar jangan sampai kolbunya terkontaminasi dengan dunia, mereka khulwat, mereka uzlah, topo broto, itu zaman dulu. Sampai bagaimana Syekh Abdul Qadir, berapa tahun beliau uzlah di hutan negeri Baghdad? 20 tahun tidak bertemu manusia sama sekali. Apa tujuannya itu? Itu untuk tasbih. Apalagi baru sakit sedikit 3 kali. Ini perlu kami ingatkan. Dari Abah kalau repot boleh 3 kali. Tapi tidak ada kalau sakit boleh 3 kali, ada enggak? Manfaatnya kata Rasulullah, kalau orang yang sakit sunnat dia memperbanyak la ilaha illallah. Tujuannya supaya harapan itu akhir daripada ucapannya kalau sakit ini menjadi sebab kematiannya. Jadi banyak kita la ilallah. Aduh kena corona susah napas 3 kali aja sudah. Tambah ngamuk coronanya. Pengen zikir illallah. Kamu corona makhluk juga, tidak punya kekuatan, hanya kekuatan Allah. Kan seperti itu.
bulat tauhid kita tambah diserang, tapi kita bulat tauhid tambah diserang, tambah bulat tauhid, pas matinya sudah full kolbunya kepada Allah. Setelah akhir hayatnya dia berkata, istislamtu li amri rabbi, ya Allah saya pasrah kalau memang ini sudah ketentuan. Matinya husnul khatimah. Tidak lagi bagaimana anakku, bagaimana istriku, istriku masih muda, kalau aku mati dia kawin lagi, ya terserah, mau kawin mau menjanda selamanya. Atau ibu-ibu, bagaimana suamiku, aku sakit parah, kalau aku mati diambil orang, belum pengen mati aja dia kawin lagi. Boleh enggak, Bu? Hah? Enggak berani juga, bilang boleh enggak berani, bilang enggak boleh enggak berani, karena dalilnya boleh. Masya Allah, bercanda ibu, bercanda. Jangan tegang tengah malam kita ini sudah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka membentuk akhlak itu tidak mudah. Menteladani akhlak Nabi itu tidak mudah. Mudah dicampaikan aja, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berakhlak seperti Nabi. Kita tanya, Pak, yang seperti Nabi itu akhlak kita yang mana sudah? Paling jenggotnya. Saya ada jenggot itu, beliau panjang lagi itu. Katanya yang panjang itu yang sunnah, yang jenggot yang ini pendek ini nggak sunnah. Berdiri yang panjang. Yang mana yang kita tiru dari akhlak Nabi berat? Kata Allah yang mampu menteladani akhlak Nabi, liman kana yarjullaha, orang yang dalam kehidupannya tidak ada tujuannya apapun aktivitasnya semata-mata terkecuali semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ya Allah, saya seperti ini hanya mengharap ridho-Mu, saya seperti ini hanya mengharap ridho-Mu, saya ini seperti mengharap ridho. Kan sesuai dengan apa yang tuntunan mursyid, ilahi anta maksudi. Itu bukan hanya zikir jahar itu saja. Kalau zikir yang itu bernilai jihad akbar, bagaimana yang kecil? Yang jihad besar aja diluruskan niatnya, apalagi yang kecil. Itu di dalam kaidah ilmu fiqih, membabil aula, lebih-lebih lagi. Nah, maka semuanya harus ilahi maksudi. Jadi kita tidak mudah. Kalau anda bisa meneladani akhlak Nabi, anda bisa. Kalau tidak ada ilahi anta maksudi setiap aktivitasnya mengharapkan sesuatu selain Allah, orang itu siap membawa sekeranjang kekecewaan. Kalau sudah lurus Allah, mau dimuliakan, mau tidak, mau dihormati, mau tidak, mau diingat jasa perjuangan saya, mau tidak, saya melakukan semuanya hanya mengharap ridho Allah, bukan mengharap dipuji oleh mereka, bukan mengharap supaya saya dapat pangkat di hadapan mereka, bukan mengharap supaya saya jadi ini dan sebagainya. Saya lakukan semata-mata mengharap ya Allah, mau dihormati, mau enggak, mau disanjung, mau enggak. Ini sudah terbentuk akhlak. Nah, yang pertama, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Yang kedua, orang yang mampu meneladani akhlak Nabi, orang yang dalam kehidupannya pandangannya kepada hari akhirat. Dia tidak meminta di sini, tapi meminta kemuliaan akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Dia sampai berbusa untung mulutnya untuk menyuruh orang berakhlak, nggak bisa. Kalau tidak, wa dzakarallaha katsira. Jadi banyak zikirnya kepada Allah. Dengan full zikirnya kepada Allah, Allah yang menjaga dia daripada segala akhlak yang tidak baik itu. Allah yang membersihkan daripada sifat yang tidak baik, dan Allah juga yang mencabut sifat yang tidak baik itu dari dalam diri. Yang meletakkan sifat yang tidak baik dalam diri kita sendiri apa Allah? Kalau Allah yang meletakkan, sampean bisa cabutnya? Tidak bisa. Kalau kita ingin kembali kepada pelajaran tauhid, manusia itu hakikatnya la haula wala. Nah, kalau tidak punya daya, masa bisa cabut? Kalau tidak berdaya bisa cabut? Tidak bisa. Dekati terus, lobby terus yang meletakkan itu tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu melobi Allah. Nanti Allah cabut emosiannya, Allah cabut
dengkinya, Allah cabut sombongnya, Allah cabut riyanya, Allah cabut ujubnya. Kalau sudah dicabut, lalu ketika akhir hayatnya, wattaqu yawma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah bermanfaat, nanti takutlah oleh kalian, kata Allah, wattaqu yawma la tanfa'u malun wala banun, takutlah oleh kalian satu saat nanti tidak ada gunanya harta, anak, pangkat, jabatan, kawan-kawan dan sebagainya, illa man atallaha biqalbin salim. Tapi nanti ada yang bermanfaat, orang yang kembali kepada Tuhannya dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih. Orang yang kembali dengan hati yang bersih, dia termasuk minal faizin, orang yang beruntung. Itu apa? Bukan anugerah itu. Ketika kita mampu berzikir kita, buah daripada zikir itu minal faizin. Jadi banyaki para ikhwan, sungguh-sungguh kita amalkan apa yang menjadi tuntunan Syekh, tuntunan Abah ini. Kita sulit menemukan seorang mursyid akhir zaman, apalagi kapasitas mursyid itu kamil, mukamil. Mursyid sudah susah ditemukan, yang apalagi yang bergelar kamil mukamil, sempurna secara rohani. Beliau mampu menyempurnakan rohani murid-muridnya yang sudah merasa tidak selamat lagi di dalam kehidupannya. Kan kita ini sudah banyak putus asa sudah. Kalau memang seperti ini, saya sudah nikmat dunia aja, biar nanti mati saya tidak masalah, yang penting dunia sudah nikmat. Karena ini sudah putus asa. Nah, seorang yang kamil mampu menarik orang yang sudah berada di tebing api neraka, dibawa untuk usul kepada Allah, sehingga dia punya semangat, sehingga dia punya kepercayaan diri, dia punya keyakinan tentang sifat kasih sayangnya Allah padanya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua ikhwan yang ada di Jakarta Pusat, khususnya kita yang berada di sekitar majelis atau di daerah sini, Kemayoran, karena umumnya seluruh ikhwan yang ada di Jakarta dan seluruh juga di dunia, mudah-mudahan senantiasa istiqomah, sabar, dan kuat menahan nafsu daripada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan tuntunan mursyid, sehingga kita insya Allah termasuk di dalam golongan orang-orang yang faizin. Takhalli, tahalli, tajalli, maka termasuk minal faizin. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.